teman-teman, jumpa kembali dengan Fasli. Tetap semangat belajar ya teman-teman, sesuai dengan semangat juang kemerdekaan. Sebelumnya, Fasli ingin mengucapkan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Assalamualaikum, good morning, selamat pagi. Kali ini Fasli akan menyampaikan presentasi tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, kelas 6. Stay tune ya teman-teman. Yang pertama, Fasli akan menyampaikan rangkuman muatan PPKN. Kerukunan dan kerjasama merupakan sikap yang harus dimiliki setiap manusia agar tercipta kehidupan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Yang kedua, muatan ilmu pengetahuan sosial. Sejak diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Indonesia memiliki negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Anak bangsa Indonesia yang sudah berjuang demi kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Ahmad Subarjo. Ketiga tokoh tersebut berperan penting dalam menyusun proklamasi. Yang keempat, Laksamana Tadasumaida. Laksamana Tadasumaida sudah menyiapkan tempat untuk berunding masalah teks proklamasi. Yang kelima, Soekarni berperan dalam memberikan saran dan sedikit merubah teks proklamasi. Yang keenam, Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati merupakan tokoh yang menjahit bendera merah putih sebelum dikibarkan. Dan yang ketujuh ada Sayuti Melik. Sayuti Melik yang mengetik teks proklamasi. Yang ketiga, muatan ilmu pengetahuan alam, tanaman dan habitatnya. Bagi tanaman, habitat adalah suatu tempat yang memiliki perpaduan cahaya matahari, air, udara, dan tanah dengan kondisi yang tepat sehingga tanaman tersebut bisa tumbuh subur serta menjadi tempat tinggal dan tempat berkembang biak bagi tanaman tersebut. Contoh-contoh habitat tanaman adalah hutan, pasir, laut, lereng pegunungan, rawa, dan lain-lain. Tanaman beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman untuk hidup di suatu tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tanaman dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hidrofit. Hidrofit adalah tanaman yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Contohnya kangkung, eceng gondok, dan bunga teratai. Yang kedua, higrofit. Higrofit adalah tanaman yang hidup di daerah lembab. Contohnya tumbuhan paku, lumut, dan keladi. Yang ketiga, xerofit. Xerofit adalah tanaman yang hidup di daerah kering. Contohnya kaktus, lidah buaya, pohon kurma, dan pohon buah naga. Selanjutnya, Fasli akan membahas tentang pohon bambu. Pohon bambu merupakan jenis rerumputan yang sangat besar, berongga, dan berluas pada batangnya. Tanaman bambu memiliki ciri khusus, yaitu bulu halus dan tajam yang bisa mengakibatkan gatal. Yang keempat, yang terakhir, yaitu muatan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini, Fasli akan menyampaikan tentang cara berjalan dengan baik dan benar, yaitu kepala tegak, postur tubuh lurus, ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada, tangan mengepal dan longgar, otot paha santai,
Otot perut dan otot lutut dijaga supaya tetap kencang dan tumit depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Pada saat berolahraga, kerjasama juga diperlukan loh teman-teman agar tujuan tercapai, khususnya saat kita berolahraga bersama-sama. Demikian presentasi dari Fazly. Fazly harap semoga apa yang Fazly sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Fazly juga mohon maaf bila ada kekurangannya ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.